Kalau kita kembali ke definisinya, maka kita punya bahwa norm matrik A ini didefinisikan sebagai yang maksimum di antara ini yang maksud saya norm matrik hasil induksi ya, yang maksimum di antara semua norm vektor AX dibagi norm X untuk semua X tidak 0. Dan karena norm matriks ini adalah maksimum dari pernyataan ini, maka jelas bahwa si norm AX dibagi norm X ini akan lebih kecil atau sama dengan norm A untuk setiap matrik dan untuk setiap vektor X di Cn yang tidak 0. Nah, ini tadi sifat 23 yang ingin kita buktikan, berarti inilah sudah terbukti ya. Jadi, bahwa ini mengakibatkan norm AX lebih kecil atau sama dengan norm A dikalikan norm X untuk setiap A di Cn kali N dan X di Cn dengan X-nya tidak 0. Tapi sebenarnya untuk 0 juga berlaku ya. Jadi yang ini bisa kita hapus. Jadi kita baru saja membuktikan sifat 323. Nah, sifat 324 waktu itu sudah pernah kita bahas bahwa norm jika kita punya norm matriks hasil induksi, maka norm dari identitas itu sama dengan 1. Dan sekarang, oke, di sini kalau kita hitung, ini adalah yang maksimum di antara IX dibagi X. X-nya tidak 0, dan ini sama dengan 1. Jadi kita punya bahwa jika ini adalah norm matrik hasil induksi, maka norm dari IN ini adalah 1. Nah, sebaliknya jika norm IN ini tidak 1, maka ini bukan norm matriks hasil induksi. Akibatnya, karena kalau kita hitung norm F dari matrik identitas itu adalah akar N ini berarti akar 1 tambah 1 tambah 1. Ini berarti akar N, dan ini sama dengan 1 hanya jika N-nya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi ini apa namanya, si norm F ini bukan norm matrik hasil induksi. Nah, jadi kita juga
sekarang jadi mengenal ada yang normatrik hasil induksi, ada juga yang bukan. Nah, kalau dia normatrik hasil induksi, maka ada norm vektor yang, sehingga berlaku sifat 323 itu tadi. Nah, sifat 325 mengatakan bahwa, untuk setiap norm matriks, ada norm vektor yang memenuhi seperti sifat 323, walaupun dia bukan, norm matrik hasil induksi. Jadi di sini kita akan melihat pembuktian sifat 325, di mana, dikatakan bahwa untuk setiap norm matriks di Cn kali N, terdapat norm vektor aksen di Cn yang memenuhi norm vektor Ax, aksen ini lebih kecil atau sama dengan norm A dikalikan norm X, aksen, untuk setiap A di Cn kali N, dan untuk setiap X di Cn. Oke, kita akan membuktikan sifat 325 ini. Di sini untuk norm hasil induksi, maka ini sudah jelas bahwa ada norm vektor yang diinginkan berdasarkan sifat 323 tadi. Jadi sekarang kita lihat kasus di mana ini adalah norm matrik yang bukan hasil induksi. Nah, di sini pertama kita definisikan, jadi inilah calon norm vektor yang mau kita gunakan gitu ya untuk setiap X di Cn. Definisikan norm X aksen sebagai norm matrik X S1 bintang. Nah, di sini kita buktikan dulu apakah X aksen ini mendefinisikan norm vektor gitu. Jadi kita pertama buktikan dulu apakah ini adalah norm vektor di Cn. Berarti harus pertama kita cek apakah dia selalu positif atau nol. Jadi di sini definisinya adalah norm matriks XS1 bintang. Dan karena ini norm matriks, maka ini selalu lebih besar sama dengan 0. Kemudian ini akan sama dengan 0. Ini akan mengakibatkan norm matriks XS1 bintang sama dengan 0. Dan karena ini adalah norm matriks, kalau normnya 0, maka matriks XS1 bintang juga adalah matriks 0. Dan karena ini adalah matriks 0, maka X-nya juga merupakan vektor 0. Jadi kita sudah membuktikan ini. Untuk
membayangkannya XS1 bintang itu adalah matriks ini ya. Jadi ini X1 XN, kemudian S1 bintang itu adalah vektor ini, sehingga matriks XS1 bintang itu adalah matriks X1 0, lalu Xn 0, 0 seperti ini. Jadi kalau ini adalah matriks 0, dengan sendirinya X-nya juga merupakan vektor 0. Sekarang sifat untuk norm vektor yang kedua adalah misalnya kita punya alfa suatu bilangan kompleks, maka norm dari alfa X aksen itu adalah vektor alfa X dikalikan S1 bintang, kemudian kita hitung normnya. Lalu si alfa ini bisa kita pisahkan jadi seperti ini. Dan karena ini norm matriks, maka alfanya bisa keluar menjadi modulus alfa dikalikan norm XS1 bintang. Jadi ini adalah modulus alfa dikalikan norm vektor X aksen. Jadi sudah terbukti. Yang ketiga adalah tentang ketaksamaan segitiganya ya. Kita cek misalkan X dan Y di Cn. Ini kalau kita hitung, definisinya tadi berarti vektor X plus Y dikalikan S1 bintang, lalu kita hitung normnya. Dan ini masih sama dengan norm X S1 bintang ditambah Y S1 bintang. Dan karena ini norm matriks, maka ini memenuhi norm XS1 bintang ditambah norm YS1 bintang. Dan ini adalah norm X aksen ditambah norm Y aksen. Jadi untuk ketaksamaan segitiganya sudah dipenuhi juga karena berlaku ketaksamaan segitiga di norm matriks seperti ini. Nah, terakhir berarti kita yang norm aksen tadi itu sudah menjadi norm vektor, dan yang perlu kita buktikan adalah apakah norm AX aksen ini lebih kecil atau sama dengan norm A dikalikan norm X aksen. Nah, di sini kita kembalikan, kita lihat dari definisinya. Norm AX aksen itu sama dengan norm AX dikalikan S1 bintang. Lalu kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, di sini karena ini norm matriks, maka kita menggunakan sifat submultiplikatif. Ini adalah norm matriks A dikalikan matriks X S1 bintang. Ini berarti lebih kecil atau sama dengan norm A dikalikan norm XS1 bintang. Dan ini sama dengan norm A dikalikan norm X aksen. Nah, jadi kita sudah membuktikan sifat 325 tadi bahwa untuk setiap norm matriks itu selalu ada norm vektor yang memenuhi norm matriks norm vektor AX lebih kecil sama dengan norm matriks A dikalikan norm vektor X. Dan ini mengakibatkan bahwa norm matriks
induksi dari norm vektor aksen itu akan lebih kecil, akan didominasi oleh norm matrik yang diberikan. Jadi di sini maksudnya tadi sifat 325 kita punya norm AX aksen lebih kecil atau sama dengan norm A dibagi norm X aksen. Untuk X tidak 0, maka kita punya seperti ini. Untuk X tidak 0, ini lebih kecil atau sama dengan norm A, sehingga kalau kita punya norm matriks hasil induksinya, kalau kita ambil maksimum dari ini masih lebih kecil atau sama dengan norm A, dan ini